Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita berselancar dalam kebenaran, di mana saya mengambilnya dari Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17, di mana judulnya adalah Yesus mulai terjun dalam pelayanan. Kalau di dalam perikop Alkitabnya, Yesus tampil di Galilea. Saya bacakan ayatnya untuk saudara semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara, pada saat firman ini ditulis, Yohanes Pembaptis telah ditangkap oleh Raja Herodes, karena Yohanes menegur Raja Herodes yang mengambil istri dari saudaranya, dari iparnya, sehingga Yohanes yang mengerti bahwa ini adalah hal yang tidak baik dan tidak benar, datang menegur Raja Herodes. Setiap orang, saudara, dalam prinsip kenegaraan dalam sebuah kerajaan, orang yang berani menegur raja itu jangan harap akan bisa selamat, saudara. Nah, inilah kesalahan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dia menegur Raja Herodes, dan ternyata Raja Herodes dan istrinya marah sekali, saudara, sehingga akhirnya dia ditangkap. Nah, kesalahan yang terjadi adalah yang pertama, menegur di depan umum. Di dalam Matius 14 ini sampai ayat 3 sampai 12. Ya, menegur itu memang harus, saudara. Karena untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan orang yang ditegur. Apalagi kalau menyangkut pelanggaran firman Allah, itu adalah dosa dan wajib ditegur. Karena ada ayatnya yang menyatakan kita harus memperingatkan akan kesalahan. Di dalam Yeskel 3 ayat 17 sampai 21. Ketika kita tahu orang berdosa, kita wajib menegur. Kalau tidak, dosanya kita yang tanggung, saudara. Itu di dalam Yeskel 3 ayat 17 sampai 21. Tetapi menegur itu juga, saudara, tetap memakai hikmat. Contoh di dalam Alkitab bagaimana Nabi Nathan ketika Daud melakukan kejahatan yang luar biasa, ketika dia berzina dengan Batsebah dan akhirnya membunuh suami Batsebah, itu membuat Tuhan marah, dan melalui Nabi Nathan Tuhan menegur Raja Daud. Tetapi Nabi Nathan menegur Raja Daud dengan cara yang bijaksana. Dia memakai perumpamaan tentang bagaimana seorang yang memiliki domba yang diambil oleh orang lain dan orang lain yang memiliki banyak domba, sehingga Raja Daud marah sekali. Dan waktu Raja Daud memerintahkan untuk ditangkap, maka Raja Daud ditegur oleh Nabi Nathan, orang itu adalah engkau. Dan Raja Daud
akhirnya mengakui dia bersalah dan tidak mengapa-apakan Nabi Nathan, saudara. Nah, akhirnya Yohanes mati dipenggal. Maka tibalah bagi Yesus dengan kondisi Yohanes yang sudah ditangkap dan akhirnya dihukum mati, maka Yesus merasa inilah waktunya untuk dia terjun ke arena untuk memulai tugasnya. Dikatakan dia meninggalkan kota Nazaret dan menuju ke Kapernaum. Dan dikatakan tidak pernah kembali ke Nazaret lagi. Ini melambangkan kehidupan, saudara. Meninggalkan hidup yang lama menuju kehidupan yang baru dengan segala janji-janjinya yang indah. Bukankah kita juga orang percaya diingatkan oleh Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi waktu kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dosa-dosa kita, firman Allah mengingatkan kita harus meninggalkan semua kehidupan lama kita dan tidak boleh balik kembali. Dan kita harus berlari-lari menuju panggilan ilahi. Jadi di dalam hidup yang baru, saudara, kita sudah harus mulai berani mengadakan dengan tegas, mengadakan pemisahan kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru yang bersama dengan Tuhan. Dikatakan Yesus pergi ke Galilea untuk dia memulai misi dan pelayanannya. Nah, saudara, Galilea adalah bahagian dari tanah yang diberikan kepada 3 suku Israel, yaitu Asher, Naftali, Zebulon. Karena memang pada waktu orang Israel memasuki tanah perjanjian, mereka menyerbu tanah itu, membunuh orang-orang yang ada di wilayah itu, di wilayah Kanaan, dan akhirnya mereka mengambil tanah-tanah yang ada, termasuk Asher, Naftali, dan Zebulon, 3 suku ini juga. Dan menurut undian mereka mendapatkan tanah wilayah Galilea adalah bagian dari ketiga suku Israel ini, yaitu Asher, Naftali, Zebulon di wilayah Palestina ini, saudara. Tetapi ternyata ketiga suku ini tidak sungguh-sungguh melakukan perintah dari Yosua. Bahkan itu sebenarnya adalah perintah Tuhan. Kamu harus tumpas habis semua orang yang ada di tanah itu, di mana mereka nanti akan tempati tanah itu. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan penumpasan secara tuntas. Mereka membiarkan orang-orang suku-suku yang ada di wilayah itu untuk tetap hidup, dan akhirnya mereka berdampingan. Dan kita boleh mengetahui mereka akhirnya melakukan dosa-dosa yang dilakukan bangsa Kanaan yang memang Allah suruh tumpas itu. Dan itu sangat menyakiti hati Allah. Dan saudara-saudara, inilah bagian dari perintah Tuhan juga kepada saudara. Waktu saudara sudah menjadi anaknya, saudara telah dibebaskan dari belenggu dosa, penjajahan dosa yang dilakukan yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan mengatakan, tinggalkan semuanya. Kalau orang Israel, Tuhan katakan tumpas, karena nanti begitu dia diberikan kesempatan, dia akan menindas kamu. Sama dosa juga demikian, saudara. Kalau saudara menganggap bahwa merokok itu sesuatu hal yang biasa saja, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara masih juga melakukan perbuatan yang tidak baik, saudara masih berbohong, mencuri, berjudi, dan sebagainya, dan saudara anggap itu hal yang biasa dan saudara bisa melepaskannya, belum tentu. Saudara bisa melakukan hal yang lebih luar biasa jahatnya. Nah, saudara, Yesus pergi ke Galilea. Galilea itu adalah satu tempat
di mana ada danaunya dan sekelilingnya itu tempat banyak orang yang menempatinya. Makanya Galilea itu disebut Galil, ya bahasa Ibraninya adalah lingkaran. Artinya Galil artinya itu lingkaran, karena Danau Galilea itu berbentuk gitu ya, nggak lingkar 100%, tapi dia berada di berbentuk lingkaran yang tidak simetris begitu. Tetapi sekitarnya itu daerah yang subur, saudara. Namanya tepi sungai, tepi danau, airnya membuat sekelilingnya itu, pinggiran-pinggiran itu jadi daerah yang subur. Ya, Galilea itu ada paling subur di seluruh Palestina. Nah, saudara, ada seorang bekas pemimpin di wilayah provinsi ini, Galilea, ya, yaitu Yosefus. Dia bekas gubernur di provinsi ini. Dikatakan Galilea sangat subur. Jadi ada saksi-saksi yang membuktikan pada zaman itu Galilea sangat subur. Tanahnya yang berada sekeliling danau Galilea itu dapat diolah dengan baik. Tidak ada bagian yang dibiarkan kosong, saudara. Karena setiap lingkaran tanah yang dilingkarkan yang mengelilingi danau Galilea itu, setiap jengkalnya selalu bisa menghasilkan sesuatu. Tanahnya subur sekali. Kalau saudara pernah ke sana, wah, betapa indahnya tanah itu, Galilea itu ya, saudara, tanah perjanjian. Akibatnya, tanah yang subur inilah yang membuat penduduk di sini sangat padat, karena orang pasti pada datang, saudara, ke tempat yang subur, yang ada airnya. Ya, karena memang pada zaman itu mencari air ya di tepi pantai, di tepi danau, di tepi sungai. Ya, saudara, kalau kita lihat rata-rata kota-kota besar yang berdiri berabad-abad yang lalu, itu semua rata-rata di tepi yang ada airnya, ya di tepi sungai, di tepi danau, di tepi laut, dan sebagainya. Nah, di wilayah Galilea itu ada 204 desa. Jadi ada 204 desa, banyak sekali, saudara. Dan dikatakan masing-masing desa penduduknya tidak kurang dari 15.000 orang. Satu desa, saudara. Jadi saudara tinggal kalikan saja dari 204 desa itu kali 15.000. Betapa banyaknya, padahal wilayahnya tidak terlalu luas. Ya, wilayah Galilea itu, saudara. Namanya hanya danau saja, di sekelilingnya ya ada tanah-tanah yang tadi saya bilang sangat subur. Nah, saudara, kenapa Galilea dikatakan adalah seperti firman Allah yang tadi saya bacakan, bahwa Galilea adalah wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, saudara. Ini adalah Galilea, saudara. Nah, saudara, Galilea itu ternyata bukan saja ditempati oleh orang-orang yang campuran, karena memang dari awalnya ketiga suku ini tidak mau membasmi suku-suku yang ada itu. Tanpa sadar mereka akhirnya bergaul, bersinkretisme, percaya kepada Allah, percaya juga kepada dewa-dewa, ya, dan ini menyakiti hati Allah. Dan akibatnya orang-orang Galilea ini, saudara, adalah orang-orang yang bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain, ya, Galilea ini. Dan kenapa sampai bisa begitu? Karena di sekeliling wilayah Galilea ini itu bangsa-bangsa kafir luar biasa, saudara. Ya, atau dikelilingi oleh wilayah-wilayah kafir, saudara. Jadi, di sebelah barat ada bangsa Funisia, saudara. Di dekat pantai gitu ya. Di utara dari Israel atau utara sebelah timur itu ada Syria. Di selatan, saudara, ada Samaria, saudara. Samaria itu campuran juga sama, saudara. Ya, wilayah yang sudah tidak lagi clean atau bersih orang-orang Yahudi, tapi di sana ada campuran-campuran akibat dari penjajahan berbagai kerajaan. Akibatnya Samaria tidak lagi murni orang Israel. Dan dikatakan Galilea jalan-jalannya juga berhubungan dengan dunia luar. Di selatan, Yudea terletak di
di sudut, ya, terisolasi, terpisah di bawah, saudara. Kalau kalian dari peta, di bawah gitu ya, Yudea itu. Nah, itu saudara dikatakan geografisnya juga mempengaruhi sejarah. Kenapa? Karena di wilayah ini, di wilayah Galilea ini, silih berganti kekuasaan, saudara. Ya, yang pertama yang kalau kita ketahui dari perjanjian lama kita berjalan, yang menguasai wilayah Galilea adalah suku Kanaan. Kemudian Israel mengambil alih wilayah tanah Kanaan yang memang dipercayakan oleh Tuhan menjadi tanah perjanjian, saudara. Nah, Galilea ini seperti yang tadi saya jelaskan adalah tempat dari 3 suku, Asher, Naftali, Zebulon, ya, yang ada di dalam Yosua pasal 19. Tetapi penduduk asli sudah tidak pernah dapat dipunahkan, ya, oleh ketiga suku ini. Akibatnya ya menjadi campuran. Belum lagi setelah itu Syria, ya saudara, menguasai tanah Galilea. Semakin banyak orang-orang yang di luar Yahudi menempati wilayah Galilea. Assyria juga demikian, saudara. Ya, jadi Assyria itu di abad ke-8 sama sebelum Masehi sampai dengan abad ke-2 sebelum Masehi, saudara. Itu menguasai wilayah Israel, khususnya wilayah Galilea yang sedang kita bicarakan ini. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Pada tahun 104, saudara, sebelum Masehi, Aristobulus ya berhasil menaklukkan Galilea. Dan dikatakan dia menggabungkannya Galilea ke dalam Yudea, ya, menjadi bangsa Yahudi, dan orang-orangnya dipaksa untuk bersunat dan memeluk agama Yahudi. Jadi yang tidak Yahudi atau yang setengah Yahudi setengah bangsa-bangsa lain, karena pernikahan berbeda suku ini, dipaksa oleh Aristobulus. Ini sesuatu yang ajaib ini, saudara, ya. Dan dikatakan mereka dipaksa bersunat, mereka dipaksa memeluk agama Yahudi, ya, yang disebut orang asing yang akhirnya menganut agama Yahudi dan mereka harus disunat, saudara. Nah, ada beberapa karakteristik penduduk Galilea akibat dari percampuran ini, saudara. Karena tanah ini sudah tidak lagi disebut tanah Israel, saudara. Makanya disebut tanah bangsa lain, karena yang tinggal di sana adalah hampir sebagian besar sudah bukan bangsa asli suku Naftali, Asher, dan itulah yang terjadi, saudara. Nah, karakter dari suku-suku orang-orang yang ada di Galilea ini, saudara, dikatakan senang pada hal-hal yang baru dan bersedia berubah, karena mereka adalah campuran. Biasa orang campuran pengetahuan jadi banyak, saudara, dari berbagai bangsa. Mereka kenal bangsa ini, bangsa itu, logat ini, logat itu, bahasa. Akhirnya pengenalan mereka akan dunia juga semakin luas. Dan jangan kaget, ya, mereka akhirnya terbuka, open minded, ya, saudara, senang pada hal-hal yang baru dan bersedia berubah, saudara. Ini orang-orang Galilea, saudara. Yang kedua, mereka menyenangi hal-hal yang bersifat menghasut. Makanya di Galilea banyak sekali pemimpin-pemimpin timbul dan menghasut orang-orang Galilea dan mau terlibat. Ya, Teudas dan seterusnya, saudara. Banyak sekali orang-orang di Galilea bangkit dan hasilnya menghasut orang-orang untuk melawan dengan pemerintah penjajahan pada saat itu. Yang ketiga, mereka orang yang terkenal cepat naik darat, temperamental, dan gemar bertengkar. Ini orang-orang Galilea, saudara. Berdasarkan hasil tulisan dari Yosefus, dan bisa dikatakan benar karena dia bekas menjadi gubernur di wilayah itu, saudara. Jadi dia tahu banget itu wilayah itu, sehingga waktu dia menuliskan sejarah atau tulisan tentang Galilea, dia pasti mendekati persentase yang terbesar kebenarannya. Yang seterusnya, tetapi walaupun saudara sudah dengar dari 1-3 bagaimana karakter mereka yang kurang bagus itu, tetapi mereka selalu bersikap satria. Ya, itu positifnya yang ada di orang-orang
Galilea, saudara. Nah, saudara-saudara, dari penjelasan saya tentang Galilea, Nazaret, Galilea atau Kapernaum, saudara, disinilah Tuhan Yesus mengawali dasar dan awal dari misi untuk memberitakan kebenaran atau kabar baik. Nah, saudara-saudara, saya akan menjelaskan sedikit tentang kota Kapernaum, saudara. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 1-2, nubuat itu seperti dipaksa karena konteksnya berbeda sebenarnya. Karena saudara dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 2 ini bagaimana dasar ayat ini dijadikan nubuatan tentang Yesus yang terang itu datang ya menerangi wilayah Galilea ini. Nah, perikop ini adalah nubuatan. Ya, Yesaya 9 ayat 1-12 dan seterusnya, perikopnya itu adalah nubuatan akan pembebasan orang-orang Yahudi atau Israel oleh Assyria ya pada zaman Raja PK, saudara. Karena pada waktu itu terjadi ya mereka pembuangan dan dikatakan mereka akan dibebaskan kembali. Tetapi oleh Matius dianggap nubuat untuk Tuhan Yesus. Jadi ayat ini Yesaya 9 ayat 1-2 dan seterusnya di Yesaya pasal 9 itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan dianggap oleh Matius dalam tulisannya adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus. Di mana terang itu dibawa oleh Tuhan Yesus untuk pembebasan terhadap dosa. Jadi saudara, dalam pola pikir kami pun juga bisa menangkap, saudara, karena kami tidak tekstual saja, tapi kami juga dalam sisi rohani ilahi kami mau menangkapnya. Karena pencerahan Allah Roh Kudus bisa memberikan rema yang berbeda dari sisi teologi, sisi kondisi pada zaman itu dan sebagainya, saudara. Tapi bisa dibawa ke dalam satu rema yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, sehingga apa yang Matius nyatakan sebagai nubuatan tentang Yesus itu benar-benar dituntun oleh Roh Kudus dan kami sangat mempercayai prinsip itu. Ya, kalau secara logika memang Yesaya 9 ayat 1-2 itu seharusnya bukan menceritakan tentang Yesus, tapi menceritakan tentang pembebasan yang akan terjadi untuk bangsa Israel atau bangsa yang ada di wilayah Galilea atau Kapernaum dan sekitarnya, saudara. Nah, saudara, nubuatan ini oleh Matius dianggap nubuatan untuk Tuhan Yesus, di mana terangnya dibawa Tuhan Yesus untuk pembebasan terhadap dosa telah datang. Nah, saudara, di dalam ayat 17 Yesus mulai, saudara, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Yang kata bertobat itu yang tadinya adalah dilakukan oleh Yohanes, sekarang Yesus yang melakukan itu. Ya, di dalam ayat 17 Yesus berkata, bertobatlah. Ya, jadi Yesus saat itu, saudara, dikatakan melakukan tindakan penginjilan misinya yang dilakukan di wilayah Kapernaum, Galilea, saudara. Nah, kata bertobat itu, saudara, dalam bahasa Yunaninya ternyata kerusein, ya. Kerusein itu artinya memberitakan sebenarnya. Jadi lebih tepat kata kerusein itu adalah memberitakan, bukan bertobatlah. Ya, saudara. Karena Yesus memang memberitakan atau membawa berita, menyampaikan berita ya dari seorang raja yang akan memberikan terang, pembebasan dan seterusnya. Ya, di dalam bahasa Ibraninya itu kalau memberitakan atau pembawa berita atau pewarta itu namanya keruk, saudara. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan Yesus di wilayah Kapernaum, Galilea dan sekitarnya, menjadi base awal, dasar awal Yesus menunjukkan kepada dunia untuk memberitakan kabar baik. Inilah karakteristik Yesus melalui khotbah dan pengajarannya. Satu, ia membawa suara yang berisi kepastian. Bukan kata-kata barangkali, bukan kata-kata mungkin, dan lain-lain.
tapi kepastian. Jadi karakteristik khotbah Yesus adalah kepastian. Yang selanjutnya dikatakan, Yesus membawa berita yang penuh wibawa. Ya, jadi Yesus itu bukan sekedar ngomong, ngajar tentang pengetahuan, tapi dia membawa berita kabar baik itu dengan kepastian, dengan tuntunan yang penuh dengan wibawa ilahi. Ya, dia memperkatakan, memberitahukan kesaksian, menyatakan tentang berita hukuman raja, berita perintah dari raja, dan berita keputusan-keputusan dari raja. Jadi berita yang penuh wibawa, saudara. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5 itu dijelaskan bahwa pemberitaanku bukanlah oleh hikmat manusia, tetapi oleh kuasa Allah, saudara. Jadi berita yang dibawa itu penuh dengan kuasa dari Allah. Sehingga kalau kita memberitakan kabar baik, kita harus berdoa, perkataan kita ini adalah karena kehendak Allah, bukan oleh pikiran kita manusia, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh kuasa Allah. Sehingga orang yang mendengarkan boleh mendapatkan kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka dari hukum dosa dan hukum maut. Dan seterusnya dikatakan berita yang Tuhan Yesus bawa itu berasal dari sumber, atau Tuhan Yesus perkatakan itu berasal dari sumber yang ada di luar dirinya sendiri. Jadi bukan dari berita pribadinya, ya, tetapi berita dari Bapanya yang diperkatakan kepada dunia. Barang siapa yang percaya kepada setiap perkataannya, firman-Nya yang hidup, saudara dan saya diselamatkan. Dan kita juga anak-anak Tuhan, kalau dipercayakan kehidupan kita menjadi anak-anak orang-orang percaya, ingat baik-baik, yang bisa membawa orang-orang sekitar kita yang kita rindu percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah memberitakan nama Tuhan, bukan memberitakan diri kita, pribadi kita, perbuatan kita, tapi kita memberitakan nama Yesus, Juru Selamat dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dosa-dosanya, maka dia akan diselamatkan. Inilah berita yang disampaikan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 12-17. Marilah kita memberitakan kabar baik, karena sudah tiba saatnya kita semua harus melakukan amanat agung. Amin.